Tergantung sih, di kita itu ada yang setahun udah dapat 1 M lebih. 1 tahun sudah 1 M lebih. Ada. Sekarang ada yang 3 tahun udah dapat 5-6 M total ya bersama dengan Coba keluarganya. bayangin bisnis apa Iya. yang bisa capai omset segitu. Iya. Modal kecil ya. Modal kecil, nggak usah punya pabrik, nggak usah punya toko, Iya. nggak usah punya. Gak usah bayarin karyawan, Nggak usah sewa bayar kantor karyawan. ya. Coba bayangin kalau Iya. kita mau buka usaha yang berpendapatan miliaran, itu pengeluarannya berapa? Betul. Betul ya. Ini Hai, kembali lagi bersama gue Martin Carter di Ngobrol Tren. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu ya, guest speaker yang sangat-sangat luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang motivator terkenal ya, dan favorite trainer in Indonesia ya. Siapakah dia? Kita langsung saja sambut Mr. James Gui. Hai, bro. Selamat datang. Thank you. Ini tempatnya keren banget. Ya, thank you for coming. Thank you ya. Senang sekali. Akhirnya. Ya, sempat datang. akhirnya ya. Ya. Jadi guys, ini kalian pasti ya udah nggak asing lagi lah dengan wajahnya ini ya. Orang bilang ini versi Andy Lau versi Indonesia ya, gitu. Dan di sana Hong Kong orang bilang Andy Lau versi James Gui Oh gitu ya. di Hong Kong. Katanya sih begitu. Siap. Ini sangat luar biasa. Kita akan belajar banyak dari beliau ya. Kita akan kupas abis ya. Siapakah beliau? Kenapa tiba-tiba bisa jadi motivator? Dan apa keahliannya ya? Jadi stay tune ya. Dan here we go. Sure. Jadi Pak James, Yes. mungkin banyak teman-teman di sini yang penasaran nih ya. Banyak yang pingin tahu. Pak James ini kok tiba-tiba bisa jadi seorang trainer, motivator, orang yang hebat itu emang dari kecil bakat kah? Atau gimana? Boleh cerita dikit nggak perjalanannya? Ya, dan bukan tiba-tiba, bro. Nah, oke. Nah, Udah 30 tahun. 30 tahun. 30 oke. tahun. Nah, ya. ceritanya tuh sebelum jadi motivator tuh gimana? Oke, dulu kan saya dari Singapura ya, lahir Oke. besar di Singapura, sampai sekarang masih berwarga negara Singapura. Oke. Ya, datang ke Indonesia tahun 1988. Wow, 88 sudah datang ke Indonesia. Di Singapura saya lulusan IT. Oke. Ya, setelah lulus IT, saya dan beberapa teman buka lembaga kursus komputer di Singapura, ya. Dan dalam 2 tahun lembaga kursus kami maju pesat. Oke. Ya, sehingga suatu hari ada orang dari Jakarta yang datang, dia mau buka lembaga kursus komputer di Jakarta. Oke. Ya, jadi dia tanyalah bagaimana caranya kerjasama sehingga Yap. singkat cerita kami buka franchise, tawarin franchise. Ya. Oke. Dan kami adalah franchise pertama yang dari Singapura buka di Indonesia. The Wow. first franchise. Jadi salah satu syarat adalah salah satu antara kami direksi harus datang ke Jakarta untuk menggandeng franchisee ya, Oke. supaya gandeng mereka. Nah, setelah 2 tahun di Jakarta, saya lihat ini menjanjikan banget. Saya cocok dengan Jakarta karena saya lihat potensialnya. Oke. Jadi saya memutuskan untuk lanjut di Oke. Jakarta ya, dari bimbing lembaga kursus komputer, kemudian saya bantu lembaga kursus komputer yang lain sebagai konsultan. Ya. Karena waktu itulah saya lihat banyak sekali lembaga kursus komputer yang tidak di-manage dengan baik. Oke. So saya bantu sebagai konsultan, bantu mereka. Dan sambil bantu mereka, saya lihat salah satu masalah adalah staff mereka yang resepsionis, ya, nggak tahu bagaimana cara menjelaskan kursusnya. Oh. Mereka pasang iklan, orang tua datang di depan mata, jelasin kursusnya tidak menarik banget, ya, sehingga orang tua yang tadi sudah datang mau daftar bilang pikir-pikir akhirnya nggak daftar. Nggak jadi. Ya, nggak jadi. Cara operasionalnya zaman dulu kan nggak ada HP. Ya. Yes. Jadi siswanya udah datang 20 orang ikut kelas sesuai dengan jadwal, dosennya nggak muncul. Nah, yang gitu-gitulah. Oke. Ya. Jadi akhirnya saya bawa training khusus untuk staff mereka. Jadi terima telepon begini, customer service excellence begini, customer adalah raja, mindset dan sebagainya. Cara menjelaskan kursus begini. Dari situ ya awal mulanya ya. Nah, dari sana teman saya bilang, James, training kayak gini belum ada loh di Jakarta. Barulah di tahun 1994 saya switch menjadi trainer.
Oh, I see. Nah, jadi Oke, dari oke, oke, trainer oke. dulu bukan motivator, ya. Training tata krama bertelepon, customer service excellence, salesmanship, bagi-bagi brosur lah, ya, Ya, itu ya. pelan-pelan diundang oleh perusahaan asuransi lah, Ya, MLM lah, ya. bank lah dan sebagainya. Pelan-pelan baru 10 tahun terakhir trainer-trainer ini kayak kami di Indonesia dikasih nama motivator. Oh, oke. Padahal kami adalah trainer, jadi saya nggak pernah sebut nama diri sendiri motivator. Oke, Ya, interesting. saya adalah trainer dalam skill-skill tertentu. Sebenarnya setiap orang yang mengajar orang, termasuk pendeta dan kiai, itu motivator kan. Hmm, Kalau lu ngajar dan orang tidak termotivasi, ngapain lu ngajar? betul. So embedded in it. Maka dari itu orang yang ikut training-training dari kami lah, ya. Setelah itu keluar rasa tergairah, Ya. semangat, maka kami dibilang motivator. Oke. Iya. Nah, kita kan udah follow-followan ya di Yes. sosmed ya. Yes. Nah, aku lihat nih, wih keren juga nih Pak James ya. Dan aku sering lihat nih Pak James. Pak James tuh sering diundang ngisi Ya. seminar-seminar ya Yes. kan, training di perusahaan-perusahaan besar nih. Termasuk tadi bilang kan perusahaan-perusahaan asuransi Ya. dan perusahaan-perusahaan MLM. MLM, ya. Nah, pertanyaanku adalah sistemnya tuh gimana sih Pak James ketika Pak James diundang, ditawarin gitu ya Ya. untuk ngisi jadi pembicara. Yes. Pak James itu search dulu perusahaan-perusahaan ini atau asal kayak ya udah deh oke gue terima atau gimana kalau boleh tahu? Oke, kalau saya diundang oleh perusahaan manapun dan bukan hanya bank, asuransi, MLM, ada properti juga sering, ya, rumah sakit, hotel, perusahaan distributor, ya, otomotif, di mana-mana lah Ya. kita diundang. Di mana ada masuk orang sales, Ya. itu perlulah training, ya, Oke. oke, ya. So kalau perusahaan yang besar, misalnya BCA. Ya. Ya, Danamon, ya, Maybank, Honda, Toyota, Astrindo, kayak gitu kan sudah nggak perlu Ya, cek nggak lagi perlu, lah, ya, oke, ya, ya. ya. Nah, dan kalaupun perusahaan manapun, kalau saya diundang untuk mentraining staffnya, ya, kasih keterampilan salesmanship dan sebagainya, itu yang saya cek adalah dan saya diskusi dengan klien saya Oke. yang undang saya, kira-kira apa yang dibutuhkan, Oke. sehingga saya bikin konten sesuai. Oke. Nah, kalau training ya saya cek supaya saya tahu dan waktu saya sampaikan sesuai dengan bisnis mereka. Oke. Oke, ya pakai istilah-istilah sesuai dengan bisnis Ya. mereka. Jangan sampai untuk bank kita kasih contoh otomotif pula. Dan ini nggak nggak cocok. nyambung. Yang Ya, nyambung. ya, ya. Ya, oke. Nah, itu ceknya sekedar gitu. Oke. Tapi kalau saya diundang untuk mengendorse produk mereka, nah itu ceknya kan lebih lengkap. Oke. I see. Nah, dan kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan tertentu, misalnya asuransi, ya, properti, Ya. yes, network marketing, Ya. MLM, ya, undang kami bukan untuk mentrain orang salesnya, tapi dalam rangka seperti business opportunity, Oh. recruitment, ya, dan kami diundang sebagai narasumber, ya, motivator. Ya. Nah, itu saya cenderung lebih cek sedikit. Ya, Oke. ya, tapi kalau sudah perusahaan besar, kredibel sih kita nggak Ya. cek lah, kita udah tahu lah. Iya. Nah, kenapa aku tanya Pak James? Karena gini, kan kemarin berapa tahun yang lalu itu kan lagi rame-ramenya tuh, ya Yes. kan? Kita semua tahu lah ya Iya, iya, tentang iya. money game, Money ya game, kan? robot trading, Ada robot trading iya, dan iya, sebagainya. iya, iya. Nah, Pak James pernah nggak diundang ke salah satu perusahaan itu? Pernah diundang, ya. Training mereka ya? Ada yang training mereka dulu. Ada Oke. satu perusahaan, saya nggak sebut namanya lah Ya, ya. ya, ya. Oke. Saya diundang untuk training membersnya. Oke. Oke, training members sih no problem kan ya. Oke. Oke. Setelah itu mereka cocok, mereka undang saya untuk business opportunity. Oke. Oke. Dan bukan cuma cek, bro. Saya ngobrol sama owner. Saya ngobrol sama owner. Saya tanya dengan teman-teman. Dan mereka kasih saya lihat sertifikatnya. Izinnya sudah ada. Oke. Izinnya sudah ada. Jadi oke lah ya, izin sudah ada. Dan bahkan dikenalkan ini owner-ownernya. Ini adalah anggota asosiasi ini, anggota asosiasi itu. Jadi kelihatan kredibel, betul. Ya. Oke. So atas lihat sudah izin, oke lah. Saya hadir sebagai narasumber di business opportunity-nya, ya. Kalau business opportunity namanya recruiting kan ya. Oke, Cari ya, member lah ya, ya. seminar business gitu ya, opportunity, ya. Dan saya bukan ngomong tentang produk mereka. Saya ngomong tentang mindset,
kalau mau maju dan sebagainya. Oke. Nah, jadi konten saya netral. Oke. Oke. Setelah konten saya, mereka masuklah dengan jelaskan produk-produk mereka dan ajak mereka jadi member. Oke. Oke. Nah, ternyata setelah diajak jadi member, setengah tahun kemudian hilang duitnya. Oke, hilang duitnya. Baru ketahuan itu scam. Baru ketahuan bahwa itu scam. Oke. Nah, secara hukum saya nggak ada kewajiban. Iya. Karena satu, saya nggak ajak mereka gabung. Nggak merekrut. Ya. Saya tidak merekrut. Paling saya bilang, nanti perusahaan ini akan cerita tentang produk mereka dan akan ajak Anda bergabung. Ya. Nah, kalau Anda mau bergabung, itu jangan karena saya yang ngomong. Anda pikir sendiri. Oke. Dan kalaupun bergabung dan ada investasinya, tolong hati-hati. Jangan sampai pakai uang tabungan anak kuliah. Itu diinvestasi. Jangan sampai jual cincin berlian kawin untuk investasi. Jangan sampai jual sawah untuk investasi. Oke ya. Namanya investasi, kadang-kadang uang bisa hilang. Betul. Hilang bukan karena dicuri, tapi hilang karena ya investasi bisa jadi turun kan. Ya. Jangan sampai dikorbankan begitu. So, intinya adalah investasi uang yang you siap hangus dah. Oke, gua udah kasih disclaimer-nya di sana. Dan ya ternyata uang hilang, walaupun nggak ada ikatan hukum, tapi nggak enak banget lah secara moral kan. Ya. Karena sedikit banyak mereka datang karena lihat James Gui ngomong, dia datang. Ya kan. Ya, jadi ada beban moral lah. Beban moral. Banyak tuh Pak James, aku sering lihat juga di perusahaan-perusahaan ya, khususnya di network marketing ya. Mereka tuh ngundang public figure ya kan, pejabat-pejabat untuk apa ya, kayak penguatan lah ya. Biar orang-orang yang belum join tuh ngelihat, ada Pak James Gui, ada Pak ini, ada Ibu ini. Ya kan? Ikut deh, ini masih bener nih, masih bener. Jadi orang tarik kesimpulan betul, ternyata bodong gitu. Jadi ada yang kayak gitu ya? Ada. Jadi yang kayak kasarannya tuh kayak endorse ya? Dengan tidak langsung kehadiran kita mengendorse, walaupun kita secara verbal tidak mengendorse. Dan Pak James itu nggak tahu kalau itu money game? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu, kan izin sudah dikelihat. Iya. Tapi dan itu izin juga bisa fake kan? Di balik itu bisa jadi untuk jalankan satu bisnis itu perlu 4 izin. Ya. Yang dia kasih lihat kita 1. Mana kita tahu bahwa perlu 3 lagi. Ya kan? Dan kita juga nggak tahu orang ini, kita cek dia member ini, dia punya usaha ini, dia punya usaha itu, orang tuanya punya bank. Ya. Cukup oke lah ya, kita kan nggak kenal. Ya, itu. Jadi sejak itu kami ini sudah amat sangat hati-hati kalau diundang untuk kayak business opportunity. Iya. Ya, tapi kalau untuk training membernya sih oke. No problem. Jadi bedanya di sana, bro. Tapi Pak James nggak pernah terlibat juga ya, ikut nyemplungin invest juga? Ya kadang-kadang kecil-kecil masuk ikut juga. ya. Tapi kalau kita sudah sadar dengan jelas. Tergiur juga ya, wah lumayan nih, nggak usah ngapa-ngapain. Iya, kalau kita main di situ, ya anggap aja uang siap hangus ya, uang hilang lah ya. Ya, uang siap hangus lah. Gitu. Ya buat inilah ya, kayak ada syukur, lah. ada syukur, nggak ada ya udahlah. Oke. Tapi sekarang ketika udah tahu, udah pasti lebih hati-hati lah ya ke depannya ya. Cenderung jauh lebih hati-hati. Meskipun itu uang kecil kan juga sayang kan, bisa buat makan ya why not. Iya, kan? betul. Oke, menarik nih. Nah, kalau menurut Pak James sendiri tentang network marketing, kan banyak orang skeptis ya di luar sana ya. Nggak tahu tuh, aneh tuh. Ada orang yang skeptis karena memang trauma, gagal. Ada juga yang skeptis karena memang nggak tahu apa-apa, cuma dengar-dengar ikut-ikutan teman-temannya aja. Memang agak aneh sih memang gitu. Nah, tapi kalau menurut seorang Pak James Gui nih, menurut Pak James, pandangan Pak James tentang network marketing sendiri, direct selling atau MLM itu gimana? Itu sangat-sangat positif. Oke, sangat-sangat positif karena yang bisnisnya direct selling atau network marketing sudah hampir 1 abad. Betul, di luar negeri sampai ke sini. Ya. Dan banyak sekali orang-orang, jutaan orang sudah disejahterakan lewat network marketing, business network marketing, industri network marketing. Oke. Nah, di setiap industri dimanapun pasti ada oknum-oknumnya. Ya. Dan orang dirugikan oleh oknum-oknumnya. Oke. Ya, jadi orang yang tidak tahu, katakanlah dalam 100 perusahaan yang ada network marketing, 20 lah yang nakal.
Tapi yang kena getah 80 yang benar kan? Iya, betul. Benar-benar, iya. Itu. Jadi orang yang nggak ngerti pukul rata kan? Betul. Oke. Now, namanya juga sales, namanya juga apapun lah, oke? Ya. Dari 100 orang sales yang kecimplung di bidang itu, Hah? 20 yang sukses, 80 gagal, betul. Hmm. Oke, yang gagal itu yang bilang, aduh susah, nggak bakalan bisa, Jelek gitu, ya. Karena lebih banyak gagal daripada berhasil. Yang kita dengar ya dia gagalnya. Betul. Mau di orang sales otomotif, Ya. orang sales properti, berapa banyak yang jual properti gagal? Tapi dari 100, 80 gagal, 20 berhasil. Kan? Oke, agen asuransi. Berapa yang bergabung, berapa yang gagal, berapa yang berhasil. Pasti gagal lebih banyak. Betul. Nah, oleh karena oknum-oknum itu, oleh karena yang gagal-gagal itu, ya kenalah namanya. Jadi secara industri, Jadi ikut jelek namanya ya. jelek. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat orang-orang yang sukses, dan kita lihat gila bisa sukses ya. Tapi kita nggak bisa seperti mereka karena kita lihat gila dia all out banget loh. Dia totalitas banget lah. Lihat manusia bernafas aja dia nawarin produk itu. Betul kan? Ya. Nah, itu yang sukses. Jadi karena kita tidak bisa seperti itu, kita pilih jalan yang lebih gampang dan bilang kan susah, banyak yang nggak berhasil. Ya. Padahal banyak sekali yang berhasil. Dan bisnis ini di network marketing ya, tidak perlu ada syarat pendidikan, betul. Betul. Kita sudah lihat kok ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak pensiunan dari desa manapun bisa sukses loh. Jadi justru ini jadi pertolongan buat banyak orang yang oleh perusahaan-perusahaan yang lebih proper konon tidak diterima. Dia lamar nggak diterima, ibu rumah tangga mana bisa diterima. Tapi di network marketing, siapapun bisa diterima. Ya, latar belakang apapun bisa. Itu Betul. yang kuncinya. Keren. Dan kita sudah bisa lihat di satu tim, ada mantan manajer bank, ada mantan pemilik usaha, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa. Ya. Yang sukses aja, Ya. yang gagal juga gagal aja. Ya. Gitu loh. So, if you ask me, this business, kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, seperti apapun lah. Kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, chance untuk sukses besar kok. Karena saya selalu percaya, kalau ada orang yang bisa lakukannya, berarti apa yang dia capai memungkinkan. Nah, ini kan Pak James kalau ditanya ngomongnya kan positif nih, ya Ya. kan? Nah, karena mungkin Pak James sudah udah memahami betul ya tentang network marketing itu seperti apa. Iya. Tapi di awal-awal, maksud saya sebelum Pak James mendalami, kan Pak James di awal-awal kan pasti juga belum tahu kan, Belum tahu, ya kan? ya. Lika-likunya. Iya, Pak James sempat skeptis nggak sih gitu loh, kayak orang-orang pada umumnya, atau Pak James itu gimana? Oke. Ini justru cerita saya kebalikan, bro. Oke, karena di awal-awal saya diundang oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke. MLM. MW yang undang saya. Oh, Pertama kali undang saya adalah MW di Indonesia. Oke, dan itu perusahaan MLM ya? Besar, Ya, betul. ya. Ya. Selain dari MW, undang saya Oriflame. Oke. Undang saya Wah, ini besar perusahaan top-top lagi. nih. Betul kan? Jadi yang awal undang saya itu perusahaan besar dan perusahaan bonafit. Oke. Jadi dari awal saya sudah lihat ini bagus banget. Sangat Oh, membantu oke. orang. Jadi sejak pertama kesan saya terhadap network marketing itu positif. Udah positif ya? Ya, Oke. sudah positif. Cuma semakin di jalan, semakin mulai ada yang nakal-nakal, Ya, yang kecil-kecil. oknum itu. Oknum itu. Yang gagal-gagal. Nah, dan Oke. kita dulu nggak ngerti, ikut ngomong. Iya. Terus, hilang loh. Aduh, nggak enak banget. Gua hadir di sana lagi. Dan yang saya tidak suka adalah poster logo dia, ada foto gua tuh. Oke. Berarti sedikit banyak kan gua terlibat di sana tuh. Betul. Kan? Nah, Orang yang nggak ngerti dipikirnya, oh Pak James jangan-jangan ikut join juga di situ. Jadi tersirat kan. Iya, iya, iya. Sejak itu saya hati-hati. Hmm. Tapi untungnya kesan saya dan mindset saya dan sikap saya terhadap network marketing sejak awal sudah positif. Karena saya diundang dari awal, Iya. diundang oleh perusahaan-perusahaan bonafit. Hmm. Ya gitu, bro. Keren. Iya. Nah, Pak James sendiri pernah terlibat nggak, jujur, di network marketing itu? Oke, terlibat
karena Ikut bisnisnya maksudnya, jalanin? banyak yang rekrut saya, kan, Oke. berusaha rekrut saya, Oke. tetapi saya selalu berusaha netral. Oke. Jadi saya tidak bergabung dengan mana-mana, Oke. di mana-mana, karena saya kan hidup dari training. Ya. Dan salah satu klien saya adalah di bidang network marketing. Dan network Oke. marketing itu sangat sensitif. Kalau saya di member di perusahaan A, mungkin B, C, D, E, F, G, H, lihat saya sudah member, nggak berani panggil saya. Ya. Takut kehadiran saya malah nyedot member dia. Ya. Jadi maka dari itu saya netral banget. Demikian juga saya nggak pernah terdaftar di perusahaan asuransi jiwa misalnya sebagai member nasabah. Oke, ya. Jadi saya nggak pernah terlibat secara pribadi. Tapi kadang-kadang ada teman yang ngajak kan. Ya, sebagai teman ngajak, oke lah pakai nama istri aja lah. Oke. Gitu. Karena nggak enak ya mungkin beli produknya atau apa ya. beli produknya, Ya, ya, ya. support ya. Ya. Tapi Sama selalu sih. atas nama istri. Sekitar kapan tuh ya? Tahun lalu kalau nggak salah ya. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Saya kan tadinya kan belum kenal sama istrinya Pak James Iya, kan, sama iya. Bu Lili Iya, kan. iya. Cuma karena istrinya Pak Helmi ngundang Yes, ya kan, iya. terus tiba-tiba nawarin beli Iya. produknya Tren Yes. ya. Oh, akhirnya baru kenal di situ Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi beli produknya oke lah ya, Ya, tapi ya, tidak ya. menjalankan ya Yes, gitu. yes. Dan Bu Lili juga berusaha menjalankannya, Ya. ya. Tapi passionnya lebih di asuransi Di jiwa. asuransi kan. ya, karena udah lama di situ ya. Udah lama banget, jadi ya. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong gimana nih pakai produknya kita nih? Kita pakai keluar negeri. Jujur, pakai jujur terus, ya? Pakai keluar terus. Pertama kita pakai waktu keluar negeri ke yang benar-benar berasa ya. Ya. Manfaatnya adalah ke Kambodia. Oh ya. Kita ke Siem Reap. Sharing dong Kita ke gimana? Siem Reap, Nah. kita ke Phnom Penh. Oke. Ya. Dulu kan sebelum kita pakai tren, kadang-kadang beli paket. Oke. Ya, tiba di negara Roaming beli ya? paket. Roaming. Oke. Atau kadang-kadang ya seperti orang biasa lah ya, pergi ke kafe minta wifi. Pakai wifi. Ya, ke mana-mana sengaja harus tongkrongin di tempat yang ada wifi. Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Kalau negara maju seperti Singapura relatif gampang. Iya. Kadang-kadang di negara-negara tertentu kan nggak ada wifi, Iya. kayaknya susah banget Iya. gitu. Dengan ada tren ya enak banget. Terakhir kita di UK juga kita Oh ya? pakai. Di atas bis aja bisa komunikasi kita. Keren. Ya, Jadi enak lah. ya proven lah ya, udah terbukti lah ya. Iya, Oke, terbantu sangat lah. membantu lah ya. Sangat membantu. Oke, sangat oke, oke. membantu. Nah, Pak James kan sering ngisi di perusahaan-perusahaan MLM banyak nih, Yes. ya kan? Nah, itu kan banyak juga yang ada orang yang memang perusahaan-perusahaan beberapa, kita nggak usah sebut nama ya, Iya. mereka tidak mengutamakan di produknya nih, tapi Iya. lebih ke bisnisnya nih, ya Iya, kan? iya. Jadi lebih ke selling gitu Iya, kan, tapi iya. produknya dibilang bermanfaat juga enggak gitu. Oke. Nah, itu menurut Pak James gimana itu? Ya, kita mau sebut money game, tergantung juga Ya. kan, ya, tergantung skemanya Ya. ya, oke, ya. Tapi ujung-ujung ya, namanya bisnis harus menjual sesuatu yang bermanfaat, betul. Kalau tidak jual sesuatu yang bermanfaat, entah itu produk atau itu jasa, bisnis itu not sustainable, Nggak akan bertahan lama ya? nggak bisa bertahan lama, ya kan? Ada bisnis apa yang bisa tahan lama dengan nawarin sesuatu yang tidak bermanfaat? Nggak bisa tahan lama, nggak sustainable. Betul Jadi, sih. bisnis itu harus menawarkan sesuatu Ya. yang berguna. Ya, ini kejadian di saya sebenarnya. Jadi sebelum kita buka tren, Ya. saya kan pernah ikut di perusahaan MLM Ya. sebelumnya ya, gitu. Dan jujur sih produknya banyak orang bilang ini nggak bermanfaat. Jadi Ya. ketika kita prospek orang, kita lebih kayak udah lu nggak usah bingungin produknya, Iya. udahlah. Pokoknya lu keluarin sekian, lu setahun dapat sekian, lu Ya. mau nggak gitu. Lebih Ya. ke bisnisnya lah. Lebih ke bisnis. Dan jujur sih sekarang ya mereka udah nggak ini. Kan. Ya. Karena ujung-ujung uang pendaftaran, bonus dan sebagainya, angka nggak ketemu, bro. Angka nggak ketemu. Kalau kita pakai akal sehat, dengan segini, duitnya dari mana? Ya. Duitnya dari mana? Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Ya, jadi itulah. Ya, jadi produk memang yang utama ya Pak James ya dalam industri. Dan kita Selling lihat ini ya, penjualan. bisnis network marketing yang sampai hari ini masih bisa besar dan sampai hari ini berpuluhan tahun kemudian masih sustain adalah karena mereka punya produk yang nyata dan produk yang berguna. Ya, Maka bisa bertahan. betul. Nah, gimana menurut Pak James sendiri? Banyak perusahaan MLM nih kalau saya lihat nih, jual produknya tuh mirip-mirip loh. Di bidang kesehatan ini cuma Iya, brandnya doang yang beda, tapi Iya, iya, dalemannya juga mirip-mirip lah. Iya, iya. Banyak followers lah gitu. Banyak nah, itu lah, banyak menurut Pak followers James lah. gimana? Banyak follow. Ya selama terserah produknya, tapi selama
orang pakai produknya dan mereka rasa ada manfaat. Oke, ya rasa ada manfaat. Nah, saya pakai kata rasa ada manfaat. Ya. Karena kadang-kadang manfaat itu dirasakan. Kita makan suplemen misalnya, ya. Kadang-kadang makan suplemen buat orang-orang tertentu cocok banget. Ya. Oke, tapi buat orang-orang tertentu sebenarnya nggak ada hasil yang nyata secara medis. Ya. Tapi karena dia makan terus dan dia percaya belief systemnya, Ya. itu kan dia bilang, gue rasa segar loh. Ya. Ya terserah lah, as long as it works for you lah. Iya. Ya kan? Iya, iya. Itu ini nggak sih Pak James? Aku tuh pernah dengar, maksudnya produknya ini sebenarnya dibilang bagus juga enggak. Tapi karena mereka udah didoktrin, Iya. kayak di brainwash sama perusahaannya, sama leader-leadernya ini bagus loh. Lu minum ini, lu bisa kurus nih, Ya, ya, ya. bisa ngurangin berat Ya, badan, ya, dan lu bisa sebagainya. sembuh dan sebagainya. Ya. Dan itu kejadian loh. Ya, Tapi sebenarnya dicek, dia kandungannya juga Ya. ya biasa aja. ya Itu mungkin karena ini ya. belief systemnya itu kan efek placebo kan. Efek placebo. Dan kadang-kadang itu dipakai di rumah sakit juga oleh dokter. Oke. Orang tua dikasih obat sebenarnya ya tabletnya nggak ada kandungan apa-apa, tapi karena dia rasa dia makan obat sudah akan sembuh, benar-benar sembuh. Ini efek placebo kan. Jadi ya banyak produk-produk juga begitu. Iya, iya, iya. Ya, karena dia rasa ya, saya sudah makan dan ini sudah ada buktinya, banyak testimoninya dan sebagainya. Saya makan ternyata iya loh ya. Saya makan 2 minggu rasa segar loh ya. Saya makan 1 bulan rasa segar. Yang penting orang rasa manfaat kan. Iya, betul. Jadi betul, kuncinya bukan nyata-nyata manfaat, tapi merasakan manfaatnya ya betul. sudah. Iya, iya. Ya, yang penting Bermanfaat buat produknya dia kok. bermanfaat, dipakai semua orang dan nggak ada yang dirugikan lah ya. Nggak dirugikan. Ya, Ya. ya itu sih yang kita belajar Pak James Iya. dari perusahaan yang sebelumnya yang saya tadi cerita. Ya belajar bahwa ya jangan sampai kita buka perusahaan sendiri, jual produk yang kurang bermanfaat, Iya. akhirnya bisnisnya aja yang kita Betul. jual nih. Jatuhnya Yes. kan seperti nanti ya kayak money game, Money scam game. kan. Dan ujung-ujung kalau namanya bisnis money game seperti itu nggak sustainable, Betul. nggak bisa bertahan lama. Nah, akan capai satu titik di mana udah mulai nombok kan. Oke. Nah, itu mungkin sudah diperhitungkan. Ya. Dan kalau sudah sampai titik itu, mana tahu pemilik menghilangkan diri. Nah, itu sudah diskemakan sejak awal kan. Ya, Nah, ya. berarti niatnya adalah untuk merugikan orang. Oke, tapi ada bisnis yang benar niatnya sih menjalankan bisnis, tapi oleh karena ketidakmampuan, marketingnya kurang, lalalala, bisnisnya tidak berhasil. Nah, itu samalah seperti bisnis-bisnis yang lain. Jadi kita mau lihat juga sih, sejak awal niatnya apa nih? Ya. Ya Benar. kan? Sejak awal niatnya apa? Kantongin banyak duit, hilang sebentar. Ya. 200 miliar hilang nggak apa-apa kan? Iya. Iya, kita ingat tuh waktu kita pertama kali mau urus legalitasnya tren, Yes. kan ketemu sama ketua umum dari asosiasi kan, Iya. dari AP2LI ya. Iya. Kita kan tergabung di AP2LI ini Pak James. Ketemu Pak Andrew waktu itu. Yes. Nah, beliau sempat bilang sih, kan dia tanya kan cerita-cerita, ya saya cerita lah dari perusahaan ini sebelumnya bla bla. Terus dia bilang gini, Pak, kalau mau jangka panjang nih perusahaannya, ya kan, cuma ada 2 sih. Ini masukan aja. Yeah. Ini menurut dia. Ini sebelum saya cerita produk kita apa yang Yeah. mau dijual ya gitu. Dia bilang, 1, ini istilahnya banyak orang yang pakai produknya yang bermanfaat intinya. Yes. Gitu. Jangan lebih ke bisnisnya maksudnya. Oke. Lebih ke produknya dulu. Iya. Nah, yang kedua, ini repeat ordernya harus kencang Iya. gitu. Karena kalau enggak ya gimana Iya. perusahaan tersebut akan bertahan gitu. Setuju. Nah, habis itu pas dia tanya kan, produk lo apa gitu. Nah, baru saya cerita Iya. dan dia bilang, "Wah, ini belum ada nih. Iya. Ini keren nih gitu." Bagus. Iya, Jadi iya, kita benar-benar apa ya di tren ini kita menjual produk yang benar-benar orang nggak suka dengan MLM-nya, Iya. nggak mau jalanin bisnisnya, nggak apa-apa. Iya. Lu nggak akan dirugikan. Betul. Kan kuotanya lu bisa pakai internetnya, ya kan? Iya, Ya seperti iya, Pak James lah. iya. Kan Pak James kan nggak Yes, jalan ini, tapi iya. kan pakai produknya karena Pakai bermanfaat produknya, keluar iya. negeri gitu-gitu Yes, kan. iya. Gitu. Dan repeat ordernya kelihatannya kuota kita sudah mau habis. Ya. Dan kelihatannya istri akan top up lagi. Ya, mantap. Jadi terbukti ya, mau renew lagi ya gitu ya. Oke, keren. Pak James, aku penasaran nih. Pernah ada yang tanya nggak sih? Ini sih stupid question sih. Mungkin banyak orangnya nggak paham juga ya kan. Ada yang nanya gini nggak? Kan Pak James kan sering ngisi tuh di perusahaan-perusahaan MLM. Ada yang sering nanya gini nggak? Pak, bedanya apa MLM, direct selling,
network marketing. Oke. Itu apa sih, sama nggak sih atau beda gitu? Ada nggak orang yang nanya kayak gitu? Oke. Kadang-kadang ada orang tuh nggak ngerti. Betul. MLM ya? Bukan. Tapi apa? Network marketing. Network marketing ya perusahaannya? Bukan. Direct selling. Nah, Iya, iya, iya. itu gimana Oke. menurut Pak James nih? Now, direct selling sesuai dengan istilahnya penjualan langsung. Betul, Ya. ya. Direct selling itu adalah saya menawarkan produk tren ke Pak Martin. Ya. Oke. Dan kalau Pak Martin beli produk tren, saya dapat bonus atau komisinya lah Betul. atas penjualan saya langsung. Yes. Oke. Itu direct selling. Oke. Sesederhana itu. Berarti SPG di toko HP juga direct selling. Oke. Betul kan? Betul. Oke ya. Nah, kalau network marketing itu ada jaringannya. Ada Oke. anggota-anggotanya gitu. Ya. Oke, ada anggota-anggotanya. Member-member gitu ya. Sehingga kalau saya mau faktor perkalian omset saya rangkullah teman-teman saya. Network saya, saudara saya, tetangga saya, teman sekolah saya rangkul jaringan saya dan ajak mereka, yuk kita rame-rame jual tren. Oke. Betul? Ya. Masing-masing teman yang jual tren, dia direct selling dong. Ya. Tapi karena ini adalah network saya dapatlah bonus-bonus dari penjualan mereka. Karena saya manfaatkan jaringan saya. Oke. Oke? Nah, lebih distrukturkan adalah, tapi nanti kalau saya rangkul teman saya, saudara saya, nah dia pun punya saudara dan tetangga, betul? Oke. Nah, kalau dia rangkul, Ya. ini kan level satunya saya nih. Ya. Oke, saya dapat bonus dan komisi. Ya. Nah, tapi kalau dia ngajak tetangganya, Ya. dia dapatnya berapa? Saya pula, kan saya tidak rekrut tetangganya teman saya. Dia yang rekrut. Ya. Saya dapat enggak? Nah, oleh perusahaan bikinlah jenjang-jenjang. Ini you recruit, ini yang you recruit orang lain, lu dapat berapa. Jadi network itu, networknya saya digabung dengan networknya Pak Martin, digabung dengan networknya siapa-siapa. Networknya itu dibikin jenjang. Oke. Maka dinamanya multi level. Multi level marketing. Ya, padahal network juga. Ya. Jadi istilahnya dari direct selling. Nah, jadi apakah di network marketing dan multi level marketing ada direct selling? Wajib ada dong. Iya. Masing-masing manusia itu kan jualan. Betul. Ya, jadi nggak ada network marketing yang nggak ada selling. Betul? Nggak ada MLM yang nggak ada selling. Network marketing dan MLM kan sama. Betul. Ya kan? Jadi tapi di dalamnya ada direct sellingnya. Nah, cuma fokusnya di mana nih? Fokusnya adalah kamu mau direct selling. Ya, oke, seperti saya kenalin teman-teman saya, tadi dia tanya, James lu pakai apa sih? Bagus loh gue pakai. Gue mau dong. Udah belilah. Itu direct selling. Saya tidak kembangin bisnisnya. Oke. Saya tidak tarik member, saya tidak training member, saya nggak semangatin. Tapi ada orang lihat, wah kalau saya jual sendirian, capek saya. Saya mau ada faktor perkalian. Yes. Dia bangunlah bisnis itu. Oke. Jadi direct selling bukan bisnis. Oke. Karena saya direct selling. Tapi kalau mau bangun ini jadi bisnis, harus ada multi level marketing lah, Oke. MLM network marketing. Itu bisnis. Oke, Tapi oke. di dalam bisnis kan saya harus jualan juga, teman sudah harus jualan. Oke. Tapi itu bisnis. Karena saya nggak jualan pun saya dapat omset dari teman-teman yang jualan Ya, kan. ya. Nah, itu di sana passive income. Kalau direct selling kan active income. Betul. Berarti bisa dikatakan disimpulkan MLM, direct selling atau penjualan langsung dengan network marketing itu sama ya. Kakak saudara semua lah. Kakak saudara lah ya. Ya. Cuma kadang-kadang kan orang ini kan bingung nih Pak James ya Ya. kan. Saya pernah dapetin ini soalnya dulu waktu baru pertama kali masuk Yes. ke industri ini kan. Ya. Jadi ada yang bilang dulu, enggak ini kita bukan MLM, kita ini network marketing gitu. Setelah saya research kan belajar kan, pingin tahu kan. Ya elah ini mah sama aja, Iya. podo wae. Selama di network bonus dan komisinya berjenjang, Ya, itu kan sudah MLM. ya. Namanya juga multi level marketing. Iya, Ya. multi level aja. Iya. Nah, apakah ada yang pernah tanya gini nggak? Atau gini, menurut Pak James, asuransi, Aha. itu gimana? Asuransi Dia termasuk juga direct selling, multi level, atau gimana tuh? mirip-mirip. Kan berjenjang juga tuh Iya, mirip-mirip. bonus-bonusnya. Oke, of course badannya beda, Nah. ya, badan usahanya beda, Ya. jenis usahanya beda. Tapi juga di asuransi ada agen-agen asuransi yang tidak mau jadi leader. Dia mau jadi super agent.
Oke. Dia jualan kepada nasabah-nasabah. Oke. Dia dapat komisi, dia dapat bonus, dia dapat insentif tour sebagai aktif income. Oke. Tapi ada orang dan ada perusahaan yang usulkan, lo kalau jualan sampai kapan? Karena zaman sekarang banyak orang tidak mau jadi sales. Betul. Apalagi jadi agen asuransi, kan ada stigmanya. Iya. Jadi supaya lebih keren, you jadi wirausaha deh. Dengan wirausaha ini, you jadi pemilik bisnis, you rekrut teman-teman untuk jualan, kan you dapat juga bonus dari pencapaian mereka. Ya, itu network marketing juga, betul ya. Ya, itu multi level juga. Cuma mungkin di asuransi levelnya tidak sebanyak mungkin Di perusahaan MLM. perusahaan MLM bisa jadi sampai 7-8 turunan. Iya, iya, iya. Asuransi paling 3. Iya. Misalnya gitu. Soalnya sering ketemu teman-teman juga kan yang agen asuransi kan, mereka bilang, enggak kok, ini kita nggak MLM gitu, dengan bangganya gitu. Iya. Ya padahal kalau kita telusurin, kita bedah, ya sama sebenarnya ya kan. Structure-nya sama. Direct selling juga kan, mereka kan Direct nawarin kan selling. individu Iya, kan. Iya. Gitu Jadi loh. ada direct selling, active income, ada omset dari tim kita. Iya. Mereka nggak pakai downline kan, Iya. mereka pakai tim associate atau Iya. apa. Itu kan dapat override juga. Iya. Cuma bedanya karena mereka dinaungin oleh OJK. Ya, badan yang berbeda. Kalau kita kan di undernya Kemendak nih, Iya. karena ada produk ya kan. Yes. Kalau mereka kan mungkin ada investasinya tuh ya, Iya. ya kan. Iya. Makanya bedanya di situ kali ya Pak James ya. Iya. Makanya mereka kayak ini kan Bedanya, kita iya. bukan MLM dan sebagainya. Iya. Oke, menarik nih. Karena ya sayangnya ya oleh oknum-oknum sekian banyak orang yang dirugikan, nama MLM lebih terpukul oleh oknum-oknum, lebih banyak yang Iya, nakal, ya, iya. lebih banyak yang nakal. Iya, makanya saya tuh heran ya, kok bisa ya orang-orang itu lebih negatif ke MLM. MLM ini kan sebenarnya kan ya apa ya? Sistem pemasaran aja kan. Iya, sistem Cara orang pemasaran. berjualan kan. Iya. Ada yang retail, ada Iya. yang ini, ada yang ini, Iya, iya kan? iya. Kenapa orang-orang tuh nggak negatif sama yang retail ya kan? Iya, iya, Kok negatifnya itu sama yang MLM gitu loh. Iya. Padahal kalau di retail kan ya nggak ada orang yang bisa disukseskan ya kan. Yes. Nah kalau di MLM kan kita bisa membantu menyukseskan banyak orang. Iya. Itu loh. Karena itu bro, justru karena di MLM kita diajarkan, diarahkan kalau sebisa mungkin lu jangan direct selling melulu. Betul kan? Karena kalau you direct selling kan you active income. Ya. Jadi kita mau bantu Anda untuk lipat gandakan pendapatan Anda. Betul ya? Kita mau bantu Anda melipat gandakan pendapatan Anda. Nah, sehingga seorang ibu rumah tangga yang tidak punya modal pun buka usaha, buka toko, Bisa. melalui bisnis MLM bisa jadi pengusaha. Betul kan? Ya. Jadi kita mau bantu mereka untuk sejahterakan kehidupan mereka. Sehingga ajak mereka jadi wirausaha. Dan untuk itu, you tinggal ajak teman-teman. Kalau mereka jualan kan you dapat nih. Ya. Oke? Konsepnya sih indah sekali. Tetapi kita tahu, saya ajak 5 teman. Nah, 5 ini bukan makhluk seperti saya loh. Saya ini mau sukses. Ya. Saya ini gigih. Saya ini siap ikut sistem yang ada. Ya. Pokoknya saya turutin dah. Saya militan banget. Saya mau sukses. Tapi saya rekrut orang. 5 orang ini passionnya, kegigihannya, drive-nya, motifnya bisa jadi tidak seperti saya. Betul. Jadi dari 10 yang saya rekrut, 2 yang jadi. 8 yang nggak jadi itu omong jelek tentang saya. Betul kan? Ya hukum Pareto lah ya. Hukum Pareto, 80-20. kan? Nah, Betul. oleh dan nyata-nyata dimanapun, Ya. termasuk di MLM, lebih banyak gugur daripada yang berhasil. Betul. Oke, nah itu yang buat orang rasa kayaknya susah sekali ya. Ya. Padahal di mana-mana juga begitu. You bangun tim agen asuransi juga begitu. You bangun tim agen properti juga begitu. Ya. Lebih banyak gugur. Kita rekrut 20, 2 yang jadi. Nah, ini menarik nih Pak James. Kan lebih banyak orang gagal daripada orang yang berhasil. Betul ya? Nah, Pak James sebagai trainer nih, ada kiat-kiatnya nggak sih? Atau step to suksesnya nggak sih buat orang-orang yang gagal ini? Iya. Jadi paling nggak untuk bisa membantu meminimais kegagalan mereka. Oke. Gimana Pak James? Oke, kegagalan itu bisa macam-macam, bro. Ya. Penyebabnya ya. Oke. Satu penyebabnya dari mindset, pola pikir. Nanti kita jabarkan ya, Oke. pola pikir.
kedua, jadi mindsetnya sejak awal udah nggak tepat, bukan salah tapi nggak tepat. Iya. Ya. Perlu mindset yang tertentu untuk jadi orang sales, perlu mindset tertentu untuk jadi karyawan, Yap. perlu mindset tertentu untuk jadi artis penyanyi, Yap. betul ya? Yap. Perlu mindset tertentu untuk jadi orang sukses di bisnis MLM. Yap. Perlu mindset tertentu. Selain dari pola pikir tertentu, perlu keterampilan-keterampilan yang tertentu, betul? Oke. Nah, jadi punya mindset tapi nggak punya skill setnya, belum tentu berhasil. Ya. Punya skill tapi nggak punya mindset, belum tentu berhasil. Oke. Maka kita lihat banyak sekali orang-orang yang sekolah tinggi-tinggi, mantan manajer bank. Di bank dia manajer. Begitu masuk ke MLM, tiarap dia. Iya, 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 iya. Emang kurang apa sih? Ya. Keterampilan pendidikan sekolah tinggi-tinggi. Mindsetnya belum masuk. nggak Oke. tepat. Nah, Ya, ya, jadi ya, ya. mindsetnya adalah karena waktu kita rekrut orang di mana-mana pun, yang kita jelasin adalah indahnya, betul. Betul. Bagusnya, Ya, ya, ya. capai bonus ini, capai ini, keluar negeri itu, Ya. lihat tuh dia sukses. Jadi kita orang tergiurkan oleh keberhasilan. Ya. Ya. Nah, sehingga mindsetnya salah. Hmm. Kita nggak pernah ngomong kok, siap-siap ya kalau mau bisnis ini, you nawarin setengah mati, satu, lu buka mulut aja, diremehkan tetangga. Ya. Lu hadir aja diremehkan tetangga. Betul kan ya? Ya, ya, Dan ya. tetangga akan ngomong, emang nggak ada kerjaan lain? Nah. Lu siap nggak? Hmm. Dicuekin, diremehin, dikacangin. Siap nggak itu? Banyak yang nggak kuat mentalnya. Nggak kuat. Ya, betul. Nggak kuat. Itu aja udah nggak cocok tuh. Oke, siap nggak? Sudah dikacangin, tetap you recruit. Dia bergabung. Dari 20 yang bergabung, 18 gagal. 2 berhasil. You siap nggak? Nah, untuk 20 itu, untuk satu orang yang kita akhirnya berhasil rekrut, kita ketemu berapa orang? 10 orang. Jadi 9, urut dada 9 kali, bro. Urut dada 9 kali, satu yang bergabung. Ya, ya. ya, ya. Nah, untuk 20 orang yang gabung, berarti 180 yang tolak kita loh. 120, 80 yang tolak kita, 20 masuk. Dari 20 masuk ini, 18 gagal, 2 jadi. Ya. You bisa rasakan nggak effortnya seperti apa? Kecewanya seperti apa? Siap nggak? Kalau siap, yuk silakan. Oke. Kalau nggak siap, you harus ubah mindsetnya. Ubah mindsetnya. Oke, satu. Kedua, banyak orang waktu rekrut, enaknya MLM waktu kamu bebas. Betul kan? Waktu kamu bebas. Jadi tanggapan orang, waktu gua bebas. Dan dia mengsamakan waktu bebas itu dengan suka-suka saya. Ada mood jualan, nggak mood nggak jualan. Oke. Interpretasinya begitu. Kita tanyalah, lu mau karir apa dan bisnis apa? Suka-suka kerja, nggak suka-suka kerja, Iya. dan bisa sukses? Nggak bisa kan? Jadi yang dimaksud waktu bebas adalah beda dengan karyawan. Kalau karyawan, waktu kamu nggak bebas. Jam 8 masuk ya masuk. Ya, ya. Anak sakit bisa minta izin. Betul. Bos nggak kasih izin, lu nggak bisa temanin anak ke rumah sakit. Ya. Betul kan? Itu nggak bebas tuh. Nah, kita ini waktu bebas. Anak sakit, silakan. Orang tua sakit, silakan temenin. Tapi komitmennya, satu hari berapa jam nih lu mau jalani bisnis ini? Ya. Itu yang dimaksud bebas. Bukan hari ini gue bebas, nggak mau jualan. Nggak ada mood, nggak mau jualan. Ada mood baru jualan. Resek nggak ketemu, gitu kan ya. Nggak sebebas itu. Ya. Nah, banyak orang salah konotasi. Dan karena di mindsetnya bebas, begitu ditelepon leader, diajak leader, ditanya leader, gerah dia. Katanya bebas, kok dipepetin melulu. Ya, kok dipaksa, kok Kok di-push. dipaksa. Ya. Nah, mindsetnya udah gerah. Sering tuh dapat kayak gitu. Karena Ya, salah ya. definisi bebas tuh, bro. Nah, Hmm. itu yang saya bilang mindsetnya belum nyampe. Oke. Dan itu harus diluruskan dulu. Ya kayak mobil sporing dulu Ya. lah. Nah, untuk lurusin mindset ini gimana Pak James? Ada ininya nggak? Tipsnya nggak buat mereka nih? Ada. Harus ngapain gitu loh, step-stepnya gitu loh. Oke, paling dasar dulu ya. Ya. Kita tahu mau jalan apapun harus ada motivasi, betul ya. Oke. Oke. Motivasi itu apa sih? Motivasi itu berasal kata motif. Anda menjalankan usaha ini untuk apa? Motifnya apa? Motifnya apa? I see. Apakah demi penghargaan supaya wajah Anda di dinding? Ada orang mau penghargaan gitu lah ya. Ya, Oke. ya. Atau mau jalan-jalan? Atau mau uang ini supaya pakai uang ini untuk kuliahkan anak?
Oke. Motifnya apa? Nah, kalau motifnya jelas, dan motif itu nggak pernah demi leader. Motif itu nggak pernah demi perusahaan. Oke. Motif itu selalu buat kita, masa depan kita, hari tua kita, anak kita, orang tua kita, betul. Motif. Kalau motifnya jelas, motivasinya tinggi, Oke. itu akan bisa buat dia sustain, betul kan? Bertahan. Bertanya lama lah. Bertahannya lama, Ya, ya, nafasnya lama. Karena motifnya Setuju, jelas. setuju. Nah, tapi kalau motifnya karena nggak enak sama teman, karena diajak gue sungkan, Dipaksa. itu nggak bakalan Ya. lama dah. Oke. Oke. Masuk angin cepat tuh wasit. Masuk angin. Kecuali mungkin dia sungkan sama teman, dia Iya. bergabung. Nah, setelah dia bergabung, kita ajak dia nih. Oke, selain dari lu sungkan sama gue, sekarang ini bisnisnya potensinya gini. Buat kamu, yang bagian yang you tertarik mana sih? Yang menarik apa sih? Saya mau duitnya ini. Oh ya? Buat apa? Karena saya mau punya cita-cita hantar orang tua ke Tanah Suci. Ya. Oke. Walaupun dia sungkan sama teman bergabung, tapi begitu dia bergabung, lepaskan kesungkanan itu, sekarang motif lu apa nih sekarang? Baru bisa jalan. Jadi untuk bisa membuat orang yang kita closingkan itu bisa bertahan lama, ya kita harus cari hot button-nya ya. Hot button. Betul ya, hot button-nya. Hot button. Needs-nya dia tuh apa? Niche-nya itu apa? Sekiranya Maunya ini apa? dihubungkan dengan bisnis ini, Betul. nyambung nggak gitu? Jadi bisnis ini Ya, ya. bonusnya, komisinya, duitnya hanya instrumen Ya, untuk Anda wujudkan cita-cita Anda. Betul? Impiannya mereka. Nah, banyak orang begitu sudah diajak karena sungkan, Ya. begitu dia sudah gabung, belum ditemukan hot button-nya. Ya. Ayo jualan dong, ikut training dong, ikut bonus Ayo dong. ngundang. Itu, lihat dong, ayo Ya, undang ya, dong. ya. Dia, apaan sih? Iya. Karena mereka nggak tahu, maksudnya buat apa, ngapain? Buat apa? Kok lu kejar-kejar Iya, gua iya, melulu? iya, iya, Nah, iya. tapi kalau motif saya udah jelas, demi hantar orang tua ke Tanah Suci, dan untuk itu saya perlu jumlah uang ini, gua hitung mundur, saya perlu closing sini, nggak usah you kejar, gua kejar sendiri. Karena motif saya bukan kerja buat Anda kok, saya kerja buat hantar orang tua ke Tanah Betul. Suci. Motifnya jelas, dan banyak orang yang rekrut orang, nggak ajak sampai motifnya. Begitu sudah gabung, selamat ya bergabung ya, oke yuk kita Ya, mulai jualan. Ya, ayo undang ya. Ayo ya. undang ya, 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 nggak ya, dapat, ya, ya, lama-lama gerah. Jadi harus tahu motifnya dulu ya, needs-nya apa gitu loh. Iya. Kenapa kok dia mau join di sini, butuhnya apa? Yes. Oke, Nah, oke, kalau dia motifnya jelas, otomatis dia mulai melangkah demi diri sendiri. Nah, Ya. kadang-kadang dia sudah melangkah, tapi dia gagal closing. Barulah kita diskusi lemahnya di mana, keterampilannya di mana. Motifnya udah jelas nih, mindsetnya udah benar Oke. nih, tapi skillnya kurang. Ya, Ayo, baru skillnya diperbaiki. ya belajar presentasi misalkan, iya. belajar untuk startup orang. Oke, Ya, oke, gitu. oke, Ya, oke. itu step by dan enaknya kalau kita sudah bisa berhasil di bisnis ini, kita jadi insan yang berbeda kan. Udah totally beda, mindsetnya berbeda, kemampuan berbeda, confidence-nya berbeda. Ya. Jadi bukan apa yang kita dapat loh dari bisnis ini, tetapi Hmm. kita menjadi orang seperti apa. Oke. Itu very powerful itu. Oke, oke. Ya. Jadi kuncinya cuma dua ya Pak James ya, untuk meminimize kegagalan ya, Yes, betul ya? iya. Dan ini di bidang apa aja ya? Bidang Bukan cuma apa di aja. perusahaan MLM ya, asuransi, properti, bisnis apapun lah ya. Apapun. Pertama harus mindset. Ya. Mindset ini harus tepat ya Ya. kan. Kalau mindsetnya nggak tepat, ya pasti kalian juga akan mengalami Ya. kegagalan. Setuju. Maksudnya nggak akan bertahan lama lah Ya. di bidang usaha yang kalian jalanin gitu. Ya. Dan yang kedua, setelah memiliki mindset yang tepat, harus memiliki skill. Skill. Kalau nggak skillful juga ya percuma ya Ya, kan. ya. Ya, dan harus mau belajar tentunya Pak James Yes, ya. harus mau belajar. Ya, harus mau Setuju belajar dari ya kayak ikut training-training kelas. ikut training. Jadi rata-rata di mana-mana pun ya ada training dari perusahaan. Dan sesungguhnya yang training yang paling jelas adalah di MLM. Oke. Karena hampir semua MLM sudah punya support sistemnya. Betul. Sudah punya cara mengundang orang, cara buka percakapan, cara menawarkan. Ya. Semua sudah punya sistemnya. Nah, repotnya banyak orang nggak mau ikut sistem, pakai gaya sendiri. Kalau gaya sendiri, direct selling boleh. Tapi kalau you mau bangun bisnis, bagaimana caranya menduplikasi keberhasilan dengan gaya sendiri? Karena gaya sendiri saya adalah gaya saya. Dan saya nggak bisa paksa Pak Martin Ya, nawarin orang dengan gaya saya. betul, betul. Oke, tapi kalau saya ikut sistem ini step by step, sesuai dengan apa yang diajarkan di tren, dan ternyata closing.
Pak Martin tanya saya, James, lu gimana bisa? Lu ikut aja ini. Hmm. Karena gue pakai ini berhasil. Tinggal copy paste. Tinggal copy paste, Yes, betul. yes, Nah, yes, yes. tapi kalau gaya saya, susah saya copy paste. Nggak semua orang bisa. Nah, Pak James gimana? Nggak tahu, gue ngomong aja sih feeling-feeling. Betul kan? Gue nggak tahu, gue ngomong sama dia aja feeling-feeling. Iya. Nah, ngomong feelingnya beda. Iya, iya, Maka iya, banyak orang tidak bisa mensukseskan jenjang dia. Hmm. Karena dia sendiri nggak pakai sistem. Dia sukses sendiri, tapi suksesnya tidak bisa diduplikasi. Iya. Betul, betul. Itu dia. Sama sih di Trend juga kita ada sistem nih, Iya. Pak James. Kita setiap orang yang bergabung di kita latar belakang apapun ya, kita kasih buku ada yang Iya. namanya 6 langkah sukses. Tuh kan gitu. ada ya. Ada tuh urut-urutannya tuh. Yes. Dan kita ada training-trainingnya juga. Itu dia. Nah. Dan benar sih, kebanyakan orang ya, bukan kebanyakan ya, semua yang berhasil di Trend, yang udah dapat income miliaran, Iya. itu yang on system. Ya, konsisten. On system, Taat. iya, yang nurut lah maksudnya Nurut, lah. yes. Gitu, yang teachable, mau Yes. diajarin gitu. Kunci, ya, Yang teachable. yang pakai cara sendiri banyak Ya, gitu. banyak, ya. Bisa menghasilkan nggak? Bisa, Bisa, ada, bisa. tapi sedikit. Iya. Paling cuma mentok di ratusan juta, Iya, gitu. iya. Tapi habis itu ya udah, dia nggak akan bisa naik lagi karena ya bener, tim di bawahnya tidak ada yang bisa copy dia. Iya. Dia hebat sendirian. Jadi, nah ini saya menarik, bro. Ya, You bilang yang mentok itu tidak bisa maju lebih besar, itu ratusan juta. Hmm. Itu pendapatannya udah ratusan juta. Iya ada. Itu yang mentok. Iya. Jadi kalau nggak mentok berapa tuh? Buset. Wah bisa tembus plafon itu. Ya. Wow. Di kita sudah ada yang dapat miliaran sih, udah lumayan lah. Bisa dapat miliaran Iya, dari yang on bisnis. system tentunya ya, ikut on system ya, Iya, iya, gitu. iya. Dan rata-rata menjalankan bisnis ini sampai berapa tahun baru bisa capai ya ratusan juta miliaran. Tergantung sih, di kita itu ada yang setahun udah dapat 1 M lebih. 1 tahun sudah 1 M lebih. Ada. Sekarang ada yang 3 tahun udah dapat 5-6 M total ya bersama dengan Coba keluarganya. bayangin bisnis apa Iya. yang bisa capai omset segitu. Iya. Modal kecil ya. Modal kecil, nggak usah punya pabrik, nggak usah punya toko, Iya. nggak usah punya. Nggak usah bayarin karyawan, Nggak usah sewa bayar kantor ya. Coba bayangin kalau Iya. kita mau buka usaha yang berpendapatan miliaran, Iya, itu pengeluarannya berapa? betul. Betul ya, ini hampir nggak pakai. Kalau di konvensional kita mau income miliaran, modal harus ratusan miliar. Iya. Betul nggak? Betul. Atau paling nggak ya puluhan Minimal, miliar iya, lah. puluhan gitu loh. miliar lah. Dan itu maka Nah dari kan itu. nggak semua orang mampu ada uang segitu Betul, gitu loh. iya. Dan maka dari itu rata-rata conventional business balik modalnya 2,5 sampai 3 tahun kan. Iya, Bahkan ada 5 tahun. Karena modal awalnya saking gede. iya. Di kita nih menarik sih Pak James kalau di network marketing ini ya di MLM ya, khususnya di Trend ya. Iya. Orang beli modem sekali hari ini, besok sudah ada yang balik modal. Oh ya? Besok udah langsung balik modal. Karena dapat Ya kan dia, bonusnya dan ya dia kan sebagainya. mengundang lah ya. Oke. Ya dia mengundang Wow. dan keluarganya ikut beli juga, teman-teman ikut join juga dan besokannya udah balik modal. Karena bonus yang kita berikan, iya. ya itu langsung besokannya bisa langsung diterima gitu loh. Iya. Gitu. Nah, Satu hari lah. Iya. Jadi melakukan penjualan sekarang, besokannya udah bisa langsung terima uang gitu. Dan Wow. sisanya ya itu profit mereka. Itu yang buat orang semangat ya. Iya, Nah, itu. semangat. Dan saya lihat sih teman-teman saya satu kejadian kita keluar kota waktu itu ya. Ibu Lili punya tren warna kuning kan. Iya. Dia letak di meja. Temannya kita makan sama-sama di restoran. Oh iya? Temannya pun letak tren kuning di meja. Udah beli juga udah ternyata beli temennya. juga, udah beli Iya, juga. iya, iya. Dan waktu itu ya signal di meja kita kenceng banget. Ya, what a small world ya. Iya. Ternyata sesama ini juga Sama, pemakai, jadi, ya, pengguna. pemakai sudah banyak orang sudah pakai. Iya, ya puji Tuhan lah ya. Iya. Keren. Nah, apalagi nih Pak James, kiat-kiat atau apa ya kunci sukses nih? Iya. Kan di sini kan kita bicara, ini kan pasti banyak yang nonton nih ya kan, yang mungkin banyak orang-orang sales juga nonton, yang mungkin ngalamin ini kok penjualan susah ya kan. Tadi kan udah dapet nih ya kan, mindsetnya dulu dibenerin nih guys ya. Habis itu setelah mindset bener, ya lu skillnya harus dikembangkan lagi. Kalau kurang ya harus belajar, betul ya Pak James ya. Iya. Nah, apakah cuma cukup di 2 itu sajakah? Oke. Atau ada yang lainnya nih? Yang menurut Pak James Oke. kayaknya ini lebih efisien, ini oke nih. Saya lebih menyederhanakan lagi, bro. Ya. Bisnis ini, Ya. bisnis network marketing atau bisnis sales lah. Ya. Sales apapun, sales Ya. property, sales otomotif, Ya. terserah, oke. Sales ini ada dua. Satu, sales ini adalah permainan angka Oke. dan hukum rata-rata.
Oke. Nanti kita bahas. Oke. Kedua, orang sales ini sesungguhnya tidak perlu selling. Hmm. Orang sales ini tugasnya hanya berpresentasi. Oke. Oke? Ini dua-dua kita pegang. Oke. Hukum rata-rata. Katakan hukum rata-rata saya adalah setiap 10 yang saya tawarkan, 1 beli. Oke? Jadi hukum rata-rata saya adalah 10 banding 1. Ya. Oke? Berarti kalau saya mau 2 orang beli atau 3 orang beli, saya harus presentasi ke 30 orang, betul? Betul. Ya. Jadi saya presentasi, entah kumpul 30 orang presentasi sekali atau Ya. presentasi satu persatu 30 kali. Ya. Ya. Yang penting tugas saya tahu. Hukum rata-rata saya adalah 10 banding 1. Kalau mau 3, gue harus ngomong di depan 30 orang. 30, betul. Nah, jadi saya hanya presentasi ke 30 orang. 30 orang saya presentasi. Oke? Nah, dari 30 orang itu, saya tidak tahu 3 itu yang bakalan beli yang mana. Betul. Tapi saya tahu, dari 30, pasti 3 beli. Jadi tugas saya bukan incer yang mau beli. Tugas saya presentasi ke 30 orang. Dari kalau saya presentasi ke 30 orang, hukum rata-rata akan bekerja dengan sendiri. Memunculkan 3 orang. Oke. Jadi tugas Anda hanya 2. Sadar dan tahu persis angka Anda. Dan kedua, lakukan sesuai dengan angka Anda. Presentasi sesuai dengan angka Anda. Hukum rata-rata akan bekerja sih. Itu aja. Oke. Jadi kalau saya, permainan angka ya. permainan angka. Oke. 20 dapat 1. Betul. Kalau sama 3, saya ngomong 60. Ya. Ngomong aja ke 60. Ya. Dari 60 itu, ya 3 akan beli. Ya. Siapa itu gue nggak tahu. Pokoknya Ya. 3 akan ada. Ya. Hukum rata-rata. Sesederhana itu. Ya. Kalau aku pernah kasih analogi ke perumpamaan ke mitra-mitra di tren ya, Yes. waktu ngisi training, aku pernah bilang gini Pak James. Bayangkan ya teman-teman, Bapak Ibu, saya kasih 1 buah dadu. Dadu ini kan ada Yes. angka 1 sampai angka 6. Ya. Coba deh, lempar dadu ini 5 kali. Iya. Saya minta angka 1. Kira-kira bisa muncul nggak? Yes. 5 kali. 5 kali ya? Mungkin ada sekali. Ya, belum tentu. Belum tentu. Belum Karena tentu. ada 6 angka, Oke. ya kan? Yes. Lempar 10 kali. Mungkin muncul 1 Ya. atau 2. Betul. Betul ya, hukum Betul. Pareto gitu. Ya. Tapi coba lempar 20 kali. Pasti munculnya juga lumayan banyak. Ya. Artinya apa? Semakin banyak kita melempar, Iya. akan semakin banyak muncul. Betul. Sama kalau di bidang sales, semakin banyak lu presentasi, Iya. ya akan semakin banyak yang closing. Yes. Ya, it's all about numbers ya. Dan di tren kan kadang-kadang kita nggak usah presentasi sendiri kan. Kita ngajak teman-teman aja Iya. di acara presentasi kan. Betul. Ya jadi antara Anda yang presentasi ke 60 orang atau Anda ngajak 60 Ya, orang tim kan. kerja nanti yang Iya. mempresentasikan. Pokoknya lu ngajak aja, you presentasi atau lu ngajak. Hukum Iya. rata-rata akan Iya. bekerja. Dan enaknya kalau di network marketing atau di MLM itu orang nggak bisa presentasi, nggak masalah ya. Ya. Tinggal ajak ada tim kerja. Nah, Sedangkan di bisnis yang lainnya kan di sana beda harus dengan ownernya nih Iya. atau manajernya lah yang jualan. Betul nggak? di sanalah beda dengan direct selling kan. Ya. Direct selling saya harus bisa presentasi. Betul. Kalau di network marketing namanya network Ya. ya. Saya datangin orang perusahaan yang bisa ada presentasikan. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka dari itu banyak orang bisa sukses karena tidak mengandalkan dari hulu sampai hilir keterampilan dia sendiri. Karena Ada kerja tim lah. ada kerja tim. Nah, di sana beda dengan direct selling. Saya harus jelasin. Kalau you nggak pintar jelasin, udah nggak bisa closing. Iya, iya. Tapi kalau di sistem, dan kalau saya mengandalkan sistem yang ada Iya. di network marketing, saya ngajak aja. Iya. Ya. Presentasi ke 60 orang mungkin kita nggak ada waktu. Tapi ngajak 60 orang mungkin memungkinkan. Lebih mudah. Lebih Cuma mudah. ngajak aja. Ngajak aja. Betul. Udah ngajak 63 jadi kok. Tim kerja yang kerja maksudnya, yang Iya. membantu lah. Kita follow up, Iya. kita kontak. Bukan berarti datang lepas tangan lah. Iya. Datang setelah itu follow up, tanya. Betul. Tapi dari 63 bergabung kok. Iya, Karena iya. hukum rata-rata. Setiap orang hukumnya Iya. beda-beda ya. Betul, Hukum betul. rata. Ya kalau ya jadi banyak orang gagal karena satu dia nggak tahu hukum angka rata-ratanya. Akibatnya yang dia presentasi dan dia ngajak jumlahnya nggak ketemu. Iya. Ya kan? Kalau saya 10 dapat 1, mau ada 3 harus ada 30, betul? Ya. Nah, saya ngajak 15 tapi harapin 3.
Ya nggak bisa. Angka nggak ketemu. Banyak juga orang presentasi 5 orang, nggak ada yang closing. Memang Udah, nggak bakalan bisa. marah, baper. Marah. Susah ini, Ah. udahlah gue berhenti gitu. Ya kan banyak ya. Itu mindsetnya. Mindset dalam arti dia nggak ngerti hukum rata-ratanya. Nah, itu jadi motifnya jelas, hukum rata-rata jelas, Ya. lu tinggal ngajak. Betul. Itu aja sih. Tuh guys, menarik ya. Buat kalian yang belum tahu nih hukum rata-rata ya. Nah nih, jadi ini salah satu tujuan kita nih Pak James membuat podcast ini. Yap. Jadi kita ya bisa mengedukasi lah, Keren. bisa mengedukasi masyarakat Indonesia tentang ya bisnis ya kan, network marketing dan banyak hal lainnya lah ya kan. Makanya Iya. kita undang narasumber yang memang udah berpengalaman di Iya. bidangnya ya kan, yang udah apa ya, proven lah gitu Iya, loh. iya. Kan kadang-kadang kalau kita yang ngomong kan mungkin orang mikir, lu apa sih gitu. Iya, iya, Kan karena lu punya perusahaan Iya, ini iya, kan. iya. Nah, tapi kalau Pak James kan nggak ada keuntungan juga di Iya, sini kan gitu iya, loh. iya. Jadi kan ya bisa ya ini guys bisa belajar banyak lah dari beliau seperti itu. Maka waktu you ajak saya datang dengan senang hati. Iya. Karena tujuannya adalah mengedukasi. Ya. Ya, Ya. ini apa nih? Ngobrol tren. Ngobrol tren, ya. Tujuannya mengedukasi dan ya seperti kita ngobrol-ngobrol, semoga Ya. teman-teman pikirannya terbuka, Ya. tersadarkan, Ya. ya dan demi kalau Anda lakukan Ya. itu Anda maju. Dan kemarin kita ikut camp sama-sama. Ya. Satu kalimat yang saya dapat apa ya? Mungkin you bisa bantu perbaiki. Perubahan bukan perubahan kecuali sudah terjadi perubahan. Betul, ya. Itu keren ya, banget tuh. ya. Ya. Jadi sangat-sangat sedih sih saya ngelihat di Indonesia ini Pak James itu apa ya? Mungkin kurangnya edukasi ya, sehingga banyak masyarakat itu yang terlalu mudah dibodohi Iya. gitu. Iya. Dengan iming-iming. Iya. Oh, ini cepet nih, gak usah ngapa-ngapain dan sebagainya. Iya. Ya, saya mau bilang ya, there is no freelance gitu Setuju. loh. Betul ya? Yes. There is no freelance gitu. Lu mau sukses, ada prosesnya. Iya. Saya pun bisa jadi kayak begini. Iya. Ya, saya butuh bertahun-tahun. Bertahun-tahun dan Nggak langsung kayak begini gitu loh. dan Ya sudah kan? bayar harga ya. Pak James juga butuh berapa tahun? Jadi Saya sampai kayak udah- begini. Mulai ada titik terang adalah 8 tahun baru setelah saya di bidang ini. 8 8 tahun. tahun baru mulai ada titik terangnya. Baru kelihatan ya. Baru mulai titik terang. Itu. Nah, gitu. Nah, banyak orang ini yang kayak mau 1 bulan langsung sukses. Iya. Ya kan, berapa bulan langsung kaya. Iya, Ya, nggak ada. minum obat guys ya. Iya. Jadi ada kalimat if it's too good to be true, Iya, it's probably not true. iya. Jadi ya saya setuju sih. Maksudnya untuk mau sukses ya memang butuh kerja keras ya Pak James ya. Sungguh, iya. Nggak ada yang instan, nggak ada ya. Yes. Kecuali buat mie instan. Iya, betul. Dan yang buat kita berhasil dari kerja kerasnya Ya. adalah melalui kerja keras, mental kita jadi lebih kuat. Keterampilan kita jadi lebih tajam. Betul. Itu yang buat kita sukses. Bukan semata-mata karena kerja keras. Tapi Ya. akibat dari kerja keras, Iya. kita sudah jadi lebih keterampil. Iya. Sehingga lebih gampang kita sukses. Iya, iya. Gitu. Saya sih percaya satu hal gini Pak James, banyak kan orang nanya ke saya, Pak gimana sih mau sukses kayak Bapak dan sebagainya. Saya cuma bilang gini ya, banyakin gagal, Iya, banyakin gagal. setuju. Ya, Setuju. karena kalau lu gagal terus, ada satu titik Tuhan itu juga akan capek. Ini kasihan ya anak gue ya, kok gagal terus ya? Iya, iya. Ya udahlah, gue kasih lu sukses lah. Betul nggak? betul. Ya, saya sama. Iya, abisin jatah gagal kalian, bisa, iya. pasti nyampe. Percaya saya. Saya sama prinsipnya kerja saking kerasnya sampai Tuhan terharu. Iya. Begitu Sampai Tuhan Tuhan kasih- nitisin air mata. Ya, kasihan. Kasihan ya anak gua nih, ya sudah lalu sukses lah nak gitu ya kan. Iya. Keren. Jadi bikinlah sampai kita layak sukses. ya, dilayakkan dulu lah Yes. kapasitas kalian gimana sih. Setuju. Kalau misalkan masih kayak begini belum bisa sukses ya coba lihat, perbaiki, Ya. evaluasi. Yes. Apa nih yang kurang? Betul ya Pak James ya? Nah, dan teman-teman nanti di ngobrol tren ini pasti ada macam-macam narasumber dengan Ya. latar belakang berbeda. Tugas Anda adalah dengar apa yang mereka sharing dan tarik benang merah. Benang merahnya pasti sama. Iya. Benang merahnya pasti sama. Mau ngomong bolak-balik depan belakang bidang apapun, Ya. benang merahnya Iya. sama. Mantap. Pasti. Nah, guys, buat kalian yang tertarik ya dengan obrolan ini ya kan. Nah, mungkin ada dari kalian yang belum pernah tahu ya kan atau baru melihat nih. Wah, ini keren juga nih ya bintang tamunya ya Pak James Kui ya. Mungkin Pak James bisa mungkin sharing tentang sosmednya Oh, iya. mungkin biar teman-teman juga bisa follow. Oke. Terus mungkin
Pak James ini kan ya seorang trainer yang ternama nih guys ya kan. Mungkin ada kelas-kelas terdekat Iya. mungkin teman-teman lagi butuh nih ilmu-ilmu ya kan. Iya. Mungkin mindsetnya sudah tepat, cuma keterampilan skillnya kurang nih. Nah mungkin Iya. bisa dijelaskan Pak James biar Boleh. teman-teman juga bisa ikutan belajar. Oke, sosmed saya Ya. aktif sekali di sosmed ya, karena saya hampir setiap hari posting tips-tips sukses, motivasi lah, sales lah, bangun tim lah dan sebagainya. Setiap hari di Instagram dan di TikTok. Oke. Oke, Instagram saya adalah James Gui, TikTok saya adalah James Gui Official, Ya. ya. Dan di YouTube saya ada posting seri Kata James, ya. Seri Kata James itu 70 episode pembelajaran semua gratis. Oke, jadi silakan Anda ke YouTube channel James Gui Official, cari video-video dengan seri Kata James yang layar kuning. Oke. Itu tipsnya gratis semua, ya. Nah, untuk Anda yang mau tahu acara-acara saya yang akan datang, setiap bulan saya ada seminar. Wow. Setiap bulan ada, kadang-kadang offline, kadang-kadang online, dan seminar saya selalu saya promokan di Instagram saya juga. Oke. Ya, jadi kalau Anda mau tahu, silakan DM ke saya aja di Instagram, ya. Saya akan update Anda, oke? Atau kalau Anda tidak terlalu aktif di sosmed, boleh WA ke rekan saya, ya. Saya kasih nomor WA-nya, Anda siap-siap catat. WA ke Ibu Happy. Nomornya adalah 0813 1417 6735. Oke, Anda WA ke Happy dan Happy akan kirim ke Anda program-program kami, jadwal-jadwal kami. James Gui spellingnya gimana, Pak? Oke, James seperti James Bond, tapi di Indonesia orang bilang James. James. James ya. Gui itu marga saya, GWEE atau Golf Whiskey Echo. Oke, James Gui. Thank you. Oke, Thank you. keren, mantap. Tuh guys, buat kalian ya yang mau belajar lebih lengkap, lebih detail dan mau mengasah keterampilan kalian di bidang sales, belajarnya sama ahlinya langsung ya, bukan sama gua ya. Sama ahlinya langsung nih ya. Jadi ini trainer yang udah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalian harus belajar sama masternya biar jadi master. Karena gue percaya satu hal begini, orang mau sukses ya itu bisa dipelajari. Yes. Setuju ya Pak James ya? Setuju. Ya. Jadi sukses itu juga meninggalkan jejak ya. Jadi tinggal ikutin, tinggal pelajarin caranya Pak James ya kan, trik-triknya, tipsnya semuanya. Percaya deh, kalian juga pasti akan bisa ikutan sukses ya. Jadi Pak James, thank you so much Thank buat you. today ya. Buat kalian yang tertarik nih ya, yang pingin tahu untuk episode-episode selanjutnya, silahkan subscribe ya di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notification-nya. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngobrol Tren. Thank you Pak James. Thank you.